Dalam kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang bahasa yang terdapat dalam sebuah teks berita. Yang pertama tentang bahasa baku. Bahasa baku itu adalah bahasa yang statusnya pokok atau yang menjadi standar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di dalam bahasa baku pastinya terdapat kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku itu adalah kata yang pemakaiannya disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan, baik aturan ataupun ejaannya. Kemudian selain kata baku, pasti juga ada kata tidak baku. Apa itu kata tidak baku? Kata tidak baku itu adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahwa yang ditentukan. Biasanya dilontarkan atau disampaikan pada bahasa lisan atau bahasa secara langsung. Bagaimana contohnya? Ibu berikan contoh kalimat pada kata baku. Contohnya misalnya, Ibu membeli obat di apotek. Kenapa ini disebut sebagai kata baku? Ada kata apotek. Kata apotek termasuk kata yang masuk dalam kata baku karena terdapat di dalam kaidah bahasa Indonesia atau KBBI. Contoh kalimat yang menggunakan kata tidak baku, misalnya, harga cabai saat ini sangat mahal. Ada kata cabai ini tidak baku karena tidak ada di dalam KBBI. Yang baku adalah cabai. Nah, anak-anak, selain dari bahasa baku dalam teks berita juga itu menggunakan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung itu adalah kalimat yang menyerupai ucapan dari pembicara secara sama atau persis seperti apa yang dikatakannya. Nah, biasanya penulisannya itu ditandai dengan tanda petik sebagai ujarannya. Kalimat langsung tadi berarti ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu apa? Kalimat yang menyampaikan kembali ucapan orang lain. Biasanya bisa menggunakan juga bahasa kita yang menyampaikan. Cirinya dari kalimat tidak langsung itu penulisannya tidak menggunakan tanda petik. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Contoh kalimat dari kalimat langsung misalnya kata Nesya, ada di sana ada tanda koma dan tanda petik. Saya nanti sore akan ke rumahmu. Nah, di dalam tanda petik ini berarti itu ujaran dari Nesya, ujaran secara langsung yang disampaikan kepada lawan bicaranya atau orang keduanya. Contoh kedua dari kalimat langsung misalnya, nenek berkata, ada koma, ada tanda petik. Anis, jangan main melulu, kamu juga harus belajar. Diakhiri dengan tanda petik. Nah, itu merupakan ujaran langsung dari neneknya. Berarti ini termasuk dalam kalimat langsung. Bagaimana kalimat langsung itu diubah menjadi kalimat tidak langsung? Berarti yang menyampaikannya itu adalah orang keduanya yang tadi diajak sebagai lawan bicara. Contoh dari kalimat langsung yang pertama tadi, kalimat tidak langsungnya adalah Nesa menyatakan bahwa dia akan datang ke rumahku untuk main nanti sore. Ya, ini berarti ucapan yang disampaikan oleh orang kedua. Yang kedua, tadi dari kata nenek tadi, nenek berkata kepadaku bahwa aku jangan hanya bermain saja, tetapi juga harus belajar dengan rajin. Nah, penyampai dari kalimat tidak langsung ini adalah orang kedua atau yang tadi sebagai lawan bicara dari orang pertama. Istilah bahasa yang selanjutnya biasa dipakai dalam teks berita itu adalah kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang mengekspresikan sebuah reaksi atau respon atau tanggapan seseorang terhadap suatu tindakan atau kondisi atau pengalaman yang dialaminya. Bagaimana contoh dari kata kerja mental? Misalnya, Tio bahagia saat namanya terpanggil sebagai pemenang kompetisi. Di sana ada kata bahagia. Kata bahagia ini merupakan kata kerja mental.
Kenapa? Karena merupakan respon atau tanggapan dari suatu kondisi saat itu. Misalnya yang kedua, Mira sedih karena sepatunya hilang. Kata kerja mentalnya apa? Berarti kata sedih. Artinya kata sedih ini termasuk kata kerja mental karena merupakan respon atau tanggapan saat itu kondisinya sepatunya hilang. Oke anak-anak, bagaimana paham dengan pembahasan hari ini? Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.